Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas dari saham-saham sektoral energi. Akan ada banyak sekali saham-saham yang kita bahas, maka langsung saja. Yang pertama adalah Adaro Energi Indonesia. Pada perdagangan hari Jumat 15 November 2024 menguat 2,35%, sempat turun ke 3.790, namun di pertengahan sesi kedua mulai menguat sampai closingnya ada di 3.920. Secara teknologi ada normal distribusi yang distribusi SQ, CC, BK, AKTP, yang akumulasi YB, KK, IF, XL, LG, YJ. Tampak seperti memang hanya pantulan sesaat untuk kenaikan Adaro pada perdagangan 15 November. Karena kenaikannya tidak disertai dengan volume ya. Kenaikan saat setelah koreksi 2 hari, koreksinya dilanjutkan di awal-awal sesi, namun kemudian ada pantulan. Kemungkinan ini hanya pantulan sesaat, maka jangan dikejar jika kondisi seperti ini. Lebih baik untuk wait and see saja. Kalau memang tahu momentum yang pas, tahu pada saat Adaro Energi sudah mulai mau breakout dari harga opennya dan mau spekulasi buy di tanggal 15 November itu, ya dipersilahkan. Namun kalau memang sudah terlanjur naik 1%, 2%, jangan dikejar. Jangan dikejar. Kecuali yakin benar bahwa memang akan kembali ke 4.000, akan kembali ke 4.100. Karena ini harga tanggung. Saat ini harganya sangat tanggung sekali. Supportnya ada di sini 3.600, sekitar 3.600-an ya. Nah, buat di sini. Supportnya ada di sekitar 3.600, resistannya di 4.000. Ya, tanggung. Kalau dapat harga 3.700-an tadi, 3.800 di perdagangan 15 November, sudah floating profit, tinggal dipantau area take profitnya. Hanya untuk trading jangka pendek. Kalau untuk trading jangka menengah panjang, ini jelas cukup menarik karena memang masih bertahan ya, uptrendnya masih bertahan dan sempat menguat kencang menuju ke all time high-nya, namun gagal. Ternyata hanya di markup untuk jualan. Dan setelah itu jualan terus. Nah, naik di markup lagi untuk jualan lagi. Saat ini kalau untuk trading jangka pendek bisa manfaatkan pantulan-pantulannya saja, namun untuk trading jangka menengah panjang yang memang niat bahwa sobat trader ingin mendapatkan IPO dari AAD, maka kalau mau di hold sampai nanti PUPS dipersilahkan. Kalau memang merasa bahwa sobat trader siap untuk ikut investasi jangka panjang di AAD, ingin mendapatkan dividen yang kemungkinan besar juga akan bagikan dividen yang cukup besar jika punya AAD, maka bisa untuk hold Adaro Energi beberapa waktu ke depan untuk bisa ikut pembelian saham AAD di PUPS. Namun di sisi lain, meskipun tidak punya saham Adaro Energi Indonesia, sebenarnya sobat trader juga bisa mendapatkan saham AAD melalui EIPO dan dimungkinkan bahwa harga AAD yang nanti muncul saat EIPO itu lebih murah. Kalau memang PUPS-nya dilaksanakan setelah EIPO, maka harga yang ditawarkan pada saat PUPS itu adalah harga yang sudah naik kalau setelah EIPO. Kalau sebelum EIPO, maka harganya ya bisa jadi sama dengan EIPO. Namun, kalau setelah EIPO, harganya lebih mahal dari
EIPO jika PUPS-nya dilaksanakan setelah EIPO. Maka jika Sobat Trader ingin mendapatkan AAD, sebenarnya tidak hanya melalui jalan bahwa Sobat Trader harus bisa punya Adaro Energi Indonesia, punya saham Adaro sampai PUPS baru bisa beli AAD. Sebenarnya ada jalan yang lain yaitu melalui EIPO. Yang itu dimungkinkan juga bisa dapat beberapa lot saham. Nah, nanti ketika memang sudah muncul di pasar regulernya, kemudian kita bisa HK, bisa beli secara reguler, nanti kita tambah lot lagi. Sebenarnya itu lebih worth it daripada nanti tunggu PUPS yang harganya itu sudah mungkin naik dari harga EIPO. Misalkan harga EIPO-nya 5.000. Nah, saat PUPS ternyata harganya sudah 6.000 dan kita dapat 6.000. Kenapa tidak kita dapat harga EIPO yang 5.000? Misalkan ikut PUPS lagi, nambah lagi ya dipersilahkan. Atau sebelum ikut PUPS, mau beli AAD di pasar reguler, ya silahkan. Yang itu dimungkinkan justru bisa lebih murah daripada harga PUPS. Kalau memang tidak arah berkali-kali seperti DAS. Semoga penjelasannya cukup bisa dipahami. Untuk Sobat Trader memang investasi jangka panjang, Adaro, AAD sama-sama menarik, namun harus diatur money manajemennya bahwa dengan kondisi Adaro Energi melepaskan AAD dari apa yang dia kerjakan selama ini, maka bisa jadi nanti harga sahamnya tidak diapresiasi market lagi sehingga terjadi koreksi cukup dalam. Nah, apakah jika memang nanti Adaro setelah melepaskan AAD akan koreksi cukup dalam dan Sobat Trader mengalami floating loss meskipun mendapatkan floating profit dari AAD, apakah akan seimbang? Apakah akan lebih profit? Nah, itu yang patut jadi pertimbangan untuk investasi jangka panjang. Tentu investasi jangka panjang yang kita lakukan dengan harapan bahwa floating profit atau realisasi profit pun juga benar-benar jelas, benar-benar pasti. Kalau emiten-emiten seperti Adaro yang berada di sektor komoditas, tentu akan terpengaruh dengan harga komoditasnya. Saat ini memang harganya masih stabil, namun nanti jika memang harga batubaranya turun, apakah tidak akan mengganggu harga dari emiten Adaro itu sendiri. Sedangkan emiten-emiten yang lain selain Adaro yang akan kita bahas beberapa waktu nanti, itu juga sudah terkoreksi ke dalam. Hanya Adaro ini yang cukup kuat, bertahan di EMA 20, bertahan di EMA 50, karena memang ada sentimen anak usahanya IPO, yaitu AAD, sehingga masih kuat sampai saat ini. Kalau nanti AAD benar-benar sudah IPO, bagaimana nasibnya? Nah, itu yang perlu kita waspadai bersama jika memang ingin hold Adaro Energi untuk jangka menengah panjang. Kalau untuk trading jangka pendek, silakan jika memang ada keramaian, ada momentum, entry. Ketika memang sudah tidak mampu menembus resist terdekat, silahkan take profit. Strateginya untuk Adaro seperti itu. Selanjutnya Pegas. Perusahaan gas negara yang pada perdagangan 15 November 2024 menguat tipis 0,34% secara bendermologi netral yang distribusi AK, AO, CC, YB, PG yang akumulasi YU, KZ, BK, DH, ZB, XJ. Secara teknikal ini sangat dekat sekali dengan support yang ada di 1470 sampai 1480. Masih dimungkinkan Pegas akan tertahan di area support sini. Namun yang perlu kita waspadai adalah perdagangan 15 November 2024 ini tidak disertai dengan volume yang besar ya. Koreksi pada perdagangan 14 November cukup besar, namun kenaikannya 15 November ini tidak cukup besar, sehingga
rawan untuk kembali terkoreksi. Bahkan 11 November koreksi juga dengan volume besar, 12 November naik tidak dengan volume besar, kemudian koreksi-koreksi. Lebih banyak candle merahnya. Kalau sudah kondisi seperti ini, maka lebih baik hati-hati, wait and see terlebih dahulu karena marketnya juga sedang tidak mendukung. Kalau melihat dari RSI stokastiknya memang momentumnya sudah mulai melemah. Meskipun tampak di sini ada kenaikan sedikit, ya, tampak ada kenaikan sedikit, namun momentumnya sudah mulai melemah. Ada tanda bearish divergence di perusahaan gas negara. Kita coba mulai hati-hati untuk memilih saham-saham yang kita tradingkan untuk swing. Nah, kita coba memilih benar-benar hati-hati dalam memilih saham swing, karena kalau sudah ada pola bearish divergence seperti ini, meskipun berada dekat dengan support, maka bisa jadi supportnya pun dijebol. Kecuali nanti memang sudah ada momentum bahwa dia bertahan di support, sudah ada keramaian naik dengan disertai volume yang cukup bagus, maka kita bisa coba spekulasi buy. Yang menjadi bahaya adalah kondisi di mana ini harganya tampak naik, meskipun sebenarnya tidak benar-benar terlihat naik yang cukup tinggi, namun momentumnya melemah, ya. Momentumnya melemah ini yang menjadi pertanda kurang bagus bahwa bisa jadi memang ini hanya di markup untuk sebagai area distribusi dari big money sebelum nanti lanjut turun ke MA 200 yang ada di 1430-an. 1430 ada di MA 200-nya atau support psikologis berikutnya di 1400. Kalau memang beberapa hari ke depan Pegas tetap bertahan di atas 1470, maka kita bisa pantau kembali untuk spekulasi buy, manfaatkan area supportnya untuk kita bisa lakukan swing trading di perusahaan gas negara. Untuk saat ini tentu wait and see terlebih dahulu, ya, apalagi dengan pergerakan perusahaan gas negara yang tidak begitu volatil, maka sebenarnya ini bukan opsi utama untuk kita tradingkan kalau memang hanya untuk trading jangka pendek. Kalau untuk trading jangka panjang, jelas ini sangat menarik. Untuk investing ini sangat menarik. Kalau untuk jangka menengah, tetap wait and see, karena belum ada volume besar yang menunjukkan bahwa perusahaan gas negara akan ada potensi bertahan di support dan melanjutkan kenaikannya. Ini sudah ada volume besar, namun masih belum boleh naik. Nah, masih belum boleh bertahan di atas 1560. Nah, ini yang bahaya. Bisa jadi memang tidak akan dibolehkan untuk lanjut naik, justru di bawah turun. Maka saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk beberapa waktu ke depan dari saham Pegas. Misalnya Harum Energi. Pada perdagangan 15 November 2024 melemah cukup dalam 2,55%. Ya, di sini melemah 2,55%, closingnya ada di 1145. Secara analogi, small distribusi yang distribusi BQ, AK, CC, SG, DR, CX, yang akumulasi KI, KK, PD, NI, EP, XL, XG. Seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa dimungkinkan Harum ini akan tertahan di resist sekitar 1200-an, dan benar pada perdagangan 15 November ini open high sengaja di markup harganya di 1215 untuk bisa jualan di atas, kemudian dibawa turun. Tertahan di EMA 20 masih belum mampu melanjutkan kenaikannya. Ini hanya pantauan sesaat untuk melanjutkan koreksi. Asing jualan 200 juta, volume pada perdagangan 15 November sebenarnya juga cukup kecil, dan ada potensi berikutnya untuk terkoreksi ke 1100 kembali, ya. Masih ada potensi untuk Adaro kembali terkoreksi ke 1100. Support berikutnya ada di sini
1050-an, support paling jauh. Semoga tetap bertahan di atas 1050 ya, jangan sampai breakdown dari 1050. Jika terkoreksi ke 1100, maka kita bisa mulai memantau untuk Harum Energi. Karena tampak ada pola bullish divergence. Di sini ada pola bullish divergence dari Harum Energi. Harganya turun, namun momentumnya ternyata naik. Ini menjadi menarik. Lebih menarik Harum Energi daripada Pegas. Pertanda baik bagi sobat trader yang memang punya Harum Energi, baik yang punya di harga atas maupun yang baru akumulasi ketika terkoreksi sini. Maka jika ada koreksi-koreksi ke 1100 bisa dipantau kembali karena ada pola bullish divergence bahwa harganya turun namun momentumnya meningkat. Menjadi pertanda baik untuk Harum Energi. Meskipun begitu, ini baru saja dead cross RSI stokastiknya, sehingga memang akan terkoreksi dulu ke 1100. Kemudian jika sideways di sekitar 1100 atau ketika memang ada momentum yang cukup kuat, ada keramaian disertai dengan peningkatan volume dari Harum Energi, maka kita bisa coba spekulasi buy untuk entry di Harum Energi. Kondisi saat ini memang lebih baik kita entry ketika memang sudah ada momentum, ada keramaian, ada big money yang harga dengan jumlah besar. Ketika kita sudah tahu seperti itu, maka kita bisa coba spekulasi buy. Kalau untuk coba beli di support, nyatanya beberapa hari belakangan ini banyak sekali emiten-emiten yang breakdown dari supportnya, termasuk Antam, termasuk Tins. Nah, makanya Harum Energi ini menjadi menarik karena sudah hampir dekat dengan support kuatnya 1100, bahkan paling bawah 1050, dan memang sudah terkoreksi cukup dalam. Bisa di watch untuk beberapa waktu ke depan di Harum Energi. Selanjutnya MRJ. Ini juga termasuk yang baru saja breakdown support dari 1190. Secara metodologi distribusi dan ternyata 15 November ada asing akumulasi sebesar 4,913 miliar. Yang distribusi IN, BB, DR, BKDM, yang akumulasi AK, YP, MG, JC, AG, RF. Secara teknikal ini sudah hampir sampai di support 1100 yang beberapa waktu lalu sempat disentuhnya, kemudian MEDC menguat, tersentuh pada sudah cukup lama ya, Februari, sekitar bulan Februari. Nah, di sini. Namun bedanya adalah ketika MEDC terkoreksi sampai 1100 di bulan-bulan Februari ini, ada asing yang akumulasi. Asing akumulasi cukup besar, bahkan sejak Januari ini sudah mulai akumulasi, kemudian terkoreksi pun diakumulasi, dan benar harganya naik. Bedanya MEDC pada bulan Februari adalah asing ada akumulasi. Sedangkan pada saat ini asingnya baru akumulasi sedikit. Ini ya, asingnya baru akumulasi sedikit sehingga belum ada tanda-tanda yang positif untuk kita bisa trading, swing trading di Medco Energi. Namun ini menjadi menarik karena sangat dekat dengan support. Kita bisa manfaatkan pantulannya sesaat, manfaatkan swing tradingnya sesaat, beli di sekitar 1100, jual di 1150, 1145, kemungkinan bisa kalau memang hanya untuk trading jangka pendek. Namun tentu harus dipantau ya, seperti di sini tanggal 6 November ini terkoreksi ke support, naik
sampai 1280 bahkan. Lalu terkoreksi. Maka kalau sudah naik, jangan lupa untuk segera take profit sebelum nanti di bawah turun lagi, karena kondisinya saat ini cukup downtrend. Kalau emiten-emiten yang kondisinya uptrend, misalkan dia sudah naik, dia akan cukup kuat untuk tetap berada pada kenaikannya, tetap solid candle-nya. Namun emiten-emiten yang sudah downtrend seperti ini, maka ketika terjadi kenaikan, ya tidak akan cukup kuat untuk tetap mempertahankan kenaikannya, karena ada orang-orang yang sudah punya di harga bawah atau di harga atas, ingin juga jualan, ya, ingin meminimalisir risiko, ingin segera cut loss daripada di bawah turun makin dalam, biasanya seperti itu. Maka untuk Medco Energi Internasional bisa di watch jika hanya ingin trading jangka pendek. Kalau untuk trading jangka menengah, nanti kita pantau lagi jika memang akumulasinya asing ini memang cukup rutin, cukup bagus, karena ini baru hari pertama sejak beberapa waktu yang lalu. Sejak 7 November ada asing masuk, setelah itu distribusi, dan 15 November ini koreksi disertai asing masuk, pertanda baik, tinggal kita pantau apakah memang asingnya akan akumulasi. Nah, kalau asingnya benar-benar akumulasi, maka kita bisa ikut akumulasi di Medco Energi Internasional. Bisa di watch untuk MRG. Selanjutnya Bumi Resources yang pada perdagangan hari ini melemah 7,45%, sempat melemah cukup dalam sampai ke level harga 141. Namun kemudian closingnya diangkat di 149. Cara beranalogi big distribusi yang distribusi AK, BK, CC, ZB, YB, YC, yang akumulasi YP, RF, AZ, DX, XL, SG, KI. Asing jualan sebesar 113 miliar, maka pertanda akan ada koreksi lanjutan untuk Bumi Resources. Namun jika sobat trader hanya ingin memanfaatkan pantulannya untuk trading jangka pendek, supportnya saat ini ada di 143 ya. Supportnya ada di 143 pas di MA20-nya. Meskipun sempat turun sampai ke 141, namun menunjukkan bahwa Bumi ini tertahan di MA20, kemudian menguat sampai ke 149. Enjoy profit bagi sobat yang memang ada manfaatkan pantulan Bumi pada perdagangan 15 November, sudah floating profit lumayan. Jika dapat di harga 143 bahkan sudah floating profit lumayan. Untuk yang belum masuk di Bumi Resources, saat ini wait and see terlebih dahulu. Jika memang open low bisa spek buy, jika memang terkoreksi dipantau-pantau. Kalau sudah ada pantulan turun, kemudian turunnya sudah melemah, konsolidasi, lalu sudah mulai ada HKan dengan jumlah yang cukup masif, dengan jumlah yang cukup besar, bertanda bahwa big money masuk, maka kita bisa ikutan. Harus tahu bagaimana pergerakan flow dari emiten tersebut jika memang ingin spekulasi buy. Kalau ada keramaian, ada momentum, maka kita bisa ikutan. Kalau tidak ada, lebih baik tunggu dulu, karena ini kemungkinan memang masih akan melanjutkan koreksinya. Apalagi asingnya juga jualan cukup besar. Untuk Bumi dipantau ketat. Tidak bisa di buy di last price ya, tidak bisa di buy di last price kecuali pada perdagangan Senin 18 November nanti open low, maka bisa buy di last price. Kalau untuk saat ini karena last price-nya di 149 dan sudah naik cukup tinggi dari MA20 143, maka lebih baik tunggu dulu. Jika ada koreksi ke MA20 dan ada pantulan baru spek buy, daripada nanti justru floating loss. Untuk saat ini kita lebih baik tidak agresif untuk trading, kita minimalisir kerugian, coba untuk bersabar. Jika memang tidak tahu mau entry di mana, lebih baik
belajar kondisi market terlebih dahulu, belajar karakter dari emiten-emiten yang memang Sobat Trader suka, bagaimana karakternya, bagaimana prospek untuk beberapa waktu ke depan. Selanjutnya Akra Korporindo yang pada perdagangan hari ini kembali melemah ke 1300. Melemah ke 1300 secara teknologi ada distribusi, asingnya kembali jualan 6 miliar. Yang distribusi SA, KZ, BB, CC, CP, yang akumulasi RX, DX, MG, YP, FS, XL. Secara teknikal ini pas berada di support yang beberapa kali menahan koreksi dari Akra. Namun, apakah benar 1300 ini akan kembali menahan koreksi dari Akra pada 18 November 2024? Ya, belum tentu. Maka untuk perdagangan Senin nanti kita bisa pantau Akra. Jika memang open low, maka kita bisa spike buy. Jika melihat riwayatnya pada perdagangan 5 November dan pada perdagangan 8 November, ketika Akra ini naik, maka naiknya cukup lumayan ya, 4,96% pada 8 November dan 4,62% pada 5 November. Maka jika pada perdagangan 18 November itu open low, kembali menunjukkan bahwa Akra mampu bertahan di 1300, maka kita bisa spike buy untuk trading jangka pendek, jangka menengah. Masih cukup menarik untuk Akra karena beberapa kali ada perlawanan. Meskipun masih belum mampu menembus EMA 20, kalau kita dapat di dekat harga support 1300, setidaknya ke resisten di EMA 20 1370 ini bisa menjadi cukup menarik kalau memang bisa sampai ke area situ. Kalaupun hanya sampai ke 1350, jika dapat di 1305, 1310 untuk trading jangka pendek pun sangat menarik. Daripada nanti kita coba spekulasi buy di emiten-emiten yang lain yang supportnya cukup jauh, lalu kita coba spekulasi buy justru dibawa turun dulu ke support sebelum lanjut naik, maka ini bisa menjadi watchlist untuk perdagangan 18 November 2024. Jika upload bisa spike buy, jika tidak skip dulu karena akan ada koreksi lanjutan ke 1250. Ini kita gambar supportnya supaya kelihatan jelas bahwa 1300 jadi support ya. Karena support berikutnya juga cukup jauh. Support yang terjadi di Agustus 2023. Berarti secara teknikal ini sudah sangat murah ya. Jika memang Akra sudah berhenti dari downtrendnya, maka ini akan menjadi area akumulasi big money di range 1300 sampai 1360, 1370 kemungkinan akan menjadi area akumulasi dari big money. Jika beberapa emiten yang lain baru terkoreksi, kemudian baru terkoreksi seperti ini, Harum kan baru terkoreksi, tertahan support, kemudian naik, terkoreksi lagi. Nah, kalau Harum masih di sini, sedangkan Akra sudah cukup sideways di range 1300 sampai 1370. Terkoreksi, naik, terkoreksi, naik, terkoreksi. Penentuannya besok Senin. Penentuannya Senin 18 November 2024, apakah AKR Korporindo akan tetap berada di atas 1300 dan open low kondisinya, maka jika seperti itu kita bisa spike buy di hold untuk jangka menengah. Kalau mampu bertahan di atas 1370 bisa di hold untuk jangka menengah. Jika masih tertahan ya jual dulu. Nanti tunggu di bawah dulu, beli lagi, naik ke atas, jual lagi. Hanya untuk trading jangka pendek saja, sepertinya akan cukup menarik untuk Akra. Jika memang sideways-nya di sekitar area sini. Lumayan tektokan, dapat 3-5%. Dan pas di support saat ini. Bisa dimasukkan watchlist untuk Akra pada perdagangan 18 November 2024. Dan tampak ada bullish divergence.
harga turun, namun momentumnya meningkat. Ya, menjadi menarik untuk Akra. Harganya turun namun momentumnya meningkat. Maka nanti kita bisa coba pantau-pantau kembali. Ini yang menarik ya. Harganya turun tapi momentumnya meningkat. Ada apakah di sini? Nah, maka harus kita pantau lagi untuk beberapa waktu ke depan. Penentuan 18 November, 19 November. Harusnya 18 November. 18 November jelas bertahan di 1300, berarti sudah 1300 kuat. Maka kita bisa spek buy. Apalagi kalau 18 November upload, ya sudah coba untuk HK merem. Semoga tetap bertahan ya. Yang jelas tahu alasan kenapa kita coba spekulasi buy. Kalau memang open low pada perdagangan 18 November, meskipun belum ada momentum, sebenarnya sudah syarat utama untuk spek buy terpenuhi. Namun, kalaupun memang tidak open low dan ada momentum, juga bisa spekulasi buy. Yang jelas harus tahu syarat-syaratnya. Ada momentum atau tidak, ada keramaian atau tidak, atau open low. Selanjutnya, Indika Energi yang pada perdagangan hari ini melemah 2,06%, padahal sempat menguat ya. Setelah terkoreksi sampai ke 1410, sempat menuju ke 1470. High-nya dari 1470. Nih, ada ekor di bagian atas nih. Ya. Ketika Adaro menguat di sesi kedua, Indi pun juga sempat menguat di sesi kedua. Pantulan sesaat ternyata. Padahal kenaikannya juga berhasil menembus harga open sampai ke 1470. Namun ternyata setelah itu dibawa turun lagi, closing di 1425. Akhirnya terkoreksi 2,06%. Secara fundamentologi netral, yang distribusi NI, BB, BK, AK, RX, KK, yang akumulasi CP, YU, PD, CCSA, ZP, MG. Secara teknikal, ini baru saja breakdown dari MA200. Breakdown dari MA200 yang pada saat ini akan menguji supportnya di 1380. 1375, 1370. Buat ya. Saat ini Indika Energi akan menguji support berikutnya karena baru saja breakdown dari MA200, akan menguji support berikutnya di 1370. Maka jangan terburu-buru untuk sobat trader yang memang ingin spekulasi buy di Indi, sebab ini melanjutkan koreksinya. Dan ada pola bearish divergence. Harganya turun, momentumnya naik. Maka memang sudah seharusnya kita wait and see terlebih dahulu di harga terakhir dari Indi, yaitu 1425. Kecuali nanti terkoreksi sampai ke 1370, maka kita bisa coba manfaatkan pantulannya untuk trading jangka pendek. Atau jika memang sudah ada momentum, ada keramaian, kita bisa spek buy kembali untuk trading jangka menengah. Indika Energi di distribusi asing sebesar 1,098 miliar. Secara risiko stokastik baru saja dead cross, sehingga benar wait and see terlebih dahulu, jangan terburu-buru dengan kondisi market saat ini. Pantau-pantau saja. Kalau memang tahu ada keramaian dan spekulasi buy di Indi pada perdagangan 15 November, itu sudah bisa take profit lumayan. Kalau memang tidak tahu bagaimana cara membaca momentum, bagaimana cara membaca volume yang meningkat, ada keramaian atau tidak, maka lebih baik beli-beli dekat support saja ketika memang sudah sideways. Seperti Akra tadi, ini sudah jelas sideways ya. Bertahan di support, sideways, sudah bertanda baik bahwa downtrendnya tertahan dan pertanda sedang ada akumulasi di sekitar area sini dan siap-siap untuk Akra kembali melanjutkan kenaikannya. Ya. Seperti halnya ketika uptrend
Ketika uptrend dan belum mampu menembus resisten beberapa kali, maka pertanda menjadi area distribusi dan siap-siap untuk kemudian harganya turun. Namun apakah akra dengan kondisi seperti ini tidak ada kemungkinan turun? Tentu ada kemungkinan turun, namun lebih rendah resiko, lebih low risk. Sedangkan kalau Indi kondisi saat ini lebih besar potensinya untuk terkoreksi ke 1380, 1390, 1370 support berikutnya. Ya, namun bisa jadi hanya sampai 1390, 1380 atau bahkan hanya sampai 1400 kemudian baru naik. Ya bisa jadi. Kita lihat marketnya nanti seperti apa. Yang jelas ada pola bearish divergence dan telah terrealisasi ya pola bearish divergence-nya. Terkoreksi namun momentumnya meningkat. Maka lanjut turun dan benar lanjut turun 4 hari belakangan. Ini hanya pantulan sesaat tanggal 11 November, meskipun pantulan sesaatnya sangat besar, namun ternyata harganya hanya di markup sesaat untuk melanjutkan koreksinya. Wait and see terlebih dahulu untuk Andy. Silahkan dihapus dari WL jika sudah masuk WL selama ini. Selanjutnya Elsa yang pada perdagangan 15 November 2024 last price-nya closing di 438, harganya sama dengan close price pada perdagangan 14 November, ya harganya tidak kemana-mana. Namun tampak candle merah karena opennya ada di 442. Opennya diangkat ke atas, ya opennya diangkat ke atas, namun kemudian closingnya di bawah turun. Secara bantermologi ada normal akumulasi yang distribusi YP, CP, XL, PD, CC yang akumulasi DR, RX, GR, NI, AT, ZP. Secara teknikal masih akan ada potensi untuk LSA melanjutkan koreksinya karena baru saja breakdown dari MA 200. Mampu bertahan, terbawa turun, coba naik, ternyata gagal bertahan di atas 5200, breakdown dari 5200, potensi masih ada koreksi ke 430. Nah, yang kondisi seperti ini masih belum benar-benar sideways, belum jelas supportnya, maka lebih baik wait and see terlebih dahulu. Apalagi kenaikannya masih belum dengan volume besar. Maka masih akan ada potensi L Nusa untuk terkoreksi menuju ke 430. Jika nanti di sekitar 430 sudah mulai tertahan, sudah mulai ada penguatan disertai dengan volume. Nah, kalau sudah seperti itu, ada koreksi-koreksi ke 430, kita bisa speak buy. Kalau saat ini meskipun turun sampai 430 pun lebih baik tidak speak buy karena hanya akan menangkap pisau jatuh. Kalau seperti bumi yang memang ada keramaian, kalau seperti bumi yang memang ada momentum, ada keramaian, volume juga meningkat, banyak trader yang tertarik untuk trading di bumi, ketika terkoreksi cukup dalam, maka akan terjadi pantulan yang cukup tinggi. Seperti ini. Pantulannya cukup lumayan ini, sekitar 4-5%. Maka kita bisa manfaatkan pantulan untuk trading jangka pendek. Dapat 3-5%. Nah, kalau seperti Elsa, yang memang volumenya juga lemah, belum ada keramaian, belum ada momentum, belum menarik banyak trader, meskipun terkoreksi ke support, meskipun ada pantulannya tidak akan seberapa. Ya, pantulannya tidak akan seberapa, tidak akan sekuat bumi tadi, atau tidak akan sekuat Indi, yang memang pantulannya cukup tinggi ya Indi ini. Pada perdagangan 11 November ini, pantulan dari 1410 sampai ke 1595. Sampai 7% lebih dari harga pun 7,14%. Dari harga low-nya pun ini seperti 10%-an. Namun jika melihat Elsa, belum tentu Elsa mampu ada pantulan seperti itu. Maka tunggu ada volume besar lebih dahulu. Kalau memang tidak bisa membaca keramaian, tidak bisa membaca momentum, tunggu ada volume besar sampai akhir perdagangan. Ketika terkoreksi dan jelas terbawa sideways di atas 430, baru kita bisa spekulasi buy kembali untuk Elsa. Saat ini wait and see terlebih dahulu untuk Elsa. Silahkan dihapus dari watchlist jika memang sudah masuk watchlist. Selanjutnya Adaro Minerals Indonesia (ADMR) yang pada perdagangan 15 November 2024
terkoreksi 1,50% secara meteorologi ada normal akumulasi yang distribusi ZP, BK, YP, YB yang akumulasi RX, AI, GR, NI, BQ, MG. Saat ini ADMR pas berada di support 1310, closingnya di 1310, sempat dibawa turun ke 1295. Berarti support kuatnya ada di sekitar 1300-an. Coba kita sesuaikan 1300. Ya, ini sempat menahan kenaikan dari ADMR dan saat ini kemungkinan akan menahan koreksi dari ADMR. Setelah naik cukup tinggi pada beberapa waktu yang lalu, akhirnya ADMR terkoreksi cukup dalam, pelan-pelan. Naiknya sebentar, koreksinya pelan-pelan, harusnya bisa cepat-cepat keluar kalau sudah punya dari harga bawah. Nah, tinggal kita pantau-pantau lagi. Untuk ADMR, kalau ada momentum, ada keramaian, kita bisa spekulasi buy. Untuk ADMR ini cukup sideways ya, cukup sideways lebar, sehingga kita belum tentu bisa mendapatkan profit lebar di ADMR karena beberapa kali hanya sideways, naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi. Baru di akhir September sampai awal Oktober ini naik kencang. Kalau kita tahu akan naik kencang seperti ini, pengennya ya ikut. Namun kita tidak pernah tahu kapan akan naik kencang seperti ini. Sehingga ketika memang dalam kondisi belum ada volume yang cukup menarik, belum ada ledakan volume, seperti di tanggal 13 September ini volume juga lumayan ya, maka bisa spek buy. Saat ini volumenya masih kecil, koreksi, volume kecil, masih belum berada di atas rata-rata volume MA20. Ketika nanti sudah ada kenaikan dan breakout dari volume MA20 seperti pada perdagangan 28 Oktober ini, maka kita bisa spekulasi buy jika ada koreksi-koreksi. Nah, meskipun begitu ternyata di tanggal 28 Oktober ini volume besar, naik 4,29%, namun setelah itu ternyata terkoreksi terus-menerus. Maka memang cukup sideways ya ADMR ini. Belum tentu kalau sudah naik dengan volume besar dan akan lanjut naik ya belum tentu. Kalau memang sobat trader tahu karakter dari ADMR ini dan mau spekulasi buy di ADMR, dipersilahkan. Namun memang secara pergerakan harganya kurang menarik. Jika memang sobat trader ingin mendapatkan profit cepat, lebih baik tidak memilih di Adaro Minerals Indonesia. Kecuali sudah tahu bahwa ada keramaian, ada momentum. Rawan terbawa sideways. Apalagi saat ini sedang berada di support. Kalau beli di dekat support sekalipun, di 1305, 1310, dapat di harga itu pun kemungkinan hanya akan naik dikit, kemudian koreksi lagi, naik dikit, koreksi lagi. Kalau hanya ingin memanfaatkan tektokan seperti itu, ya dipersilahkan. Namun kalau di hold, kemudian berharap nanti take profit di 1400, ya harus sabar-sabar. Karena belum tentu akan bisa cepat kembali naik ke 1400. Rawan terbawa sideways untuk ADMR. Karakternya memang seperti itu sejak dulu. Selanjutnya PTRO. Pada perdagangan 15 November 2024, terkoreksi 0,67%, sempat terkoreksi cukup dalam sampai MA20 di 17.400, namun ternyata tertahan. Cukup menarik ya untuk Petrosi, secara meteorologi netral yang distribusi LG, DH, BK, HP yang akumulasi YU, EF, XC, TP, CC. Secara teknikal jelas ini cukup menarik karena menunjukkan bahwa PTRO masih belum habis ya, masih akan melanjutkan kenaikannya. Bahkan di sini ada pola bullish divergent, harganya naik namun RSI stokastiknya turun. Pertanda baik pada saat itu ya. Dan benar melanjutkan kenaikannya beberapa hari dan terkoreksi di 17.400. Kalau sobat trader dapat di harga 17.500-an, spekulasi buy di Petrosi saat ada koreksi dan tahu bahwa pas di EMA 20 sudah floating profit. Tinggal dipantau pada perdagangan esok
18 November seperti apa ya. Kalau open low bisa speak buy, kalau tidak maka wait and see terlebih dahulu. Jika ada koreksi ke EMA 20 nanti dipantau lagi apakah memang tetap akan bertahan dan kemudian naik atau akan breakdown. Kalau seperti itu sudah menyadari ke bawah, tentu masih bisa di hold karena belum patah tren ya. Masih berada di MA 20. Meskipun di sini sempat breakdown karena di sini naiknya kencang ya. Naiknya kencang, kemudian terkoreksi. Sempat breakdown dari MA 20. Nah, kalau ketika sideways di sini coba spekulasi buy lagi dan sampai sekarang masih hold, tentu masih sudah seharusnya di hold karena belum patah tren. Belum patah tren, masih mencoba untuk menembus resisten 20.000. Beberapa kali belum mampu menembus 20.000. Tanggal 31 Oktober ini high-nya ada di 1990. Maaf. High-nya ada di 19.975. Kurang 1 tik lagi sampai ke 20.000. Sedangkan di 12 November ini high-nya ada di 19.300 lebih. High-nya ada di 20.000. Oh, pas. Yang 12 November ini high-nya ada di 20.000 pas, namun kemudian terbawa koreksi. Masih akan usaha. PTLO masih akan ada usaha untuk bisa menembus 20.000-nya. Kemungkinan ini masih akan berlanjut. Maka jika ada koreksi-koreksi ke dekat support MA 20, nanti jika bertahan di MA 20 bisa speak buy, masih akan ada usaha PTRO untuk breakout dari 20.000. Jika sudah breakout dari 20.000, kemungkinan akan kembali kencang. Cukup menarik untuk PTRO, sudah naik berbulan-bulan. Bahkan kenaikannya melebihi kenaikan dari Brent. Harganya jauh melebihi harga dari Brent saat ini. Selanjutnya BSSR pada perdagangan 15 November 2024 melemah tipis 0,23%. Secara teknikal ini sudah mulai tertahan di support 4.200. Secara bendermologi ada big akumulasi, namun yang akumulasi besar ternyata XL, NI, CP, XC. Cukup besar ya, 1.800 lot. Kemudian yang distribusi DX, BK, PD, YP, YU, TP. Secara teknikal ini sangat dekat dengan supportnya di 4.200, namun memang big akumulasinya yang akumulasi XL retail sehingga menjadi kurang menarik ya. Karena secara bendermologi yang akumulasi adalah retail yang belum tentu mampu membawa harganya naik, maka lebih baik untuk wait and see saja jika memang sobat trader memantau atau tertarik di BSSR, Bara Multi Sukses Sarana. Secara teknikal memang sangat dekat dengan support, namun ya belum tentu bahwa BSSR mampu bertahan di supportnya. Sehingga memang jika ada momentum, ada keramaian, ada ledakan volume, baru kita bisa coba spekulasi buy. Seperti pada perdagangan 28 Oktober ini. Meskipun tanggal 28 Oktober ini sudah menguat dengan volume besar, 29 Oktober juga menguat dengan volume besar. Namun nyatanya setelah itu justru open high. 30 Oktober di markup untuk jualan terus. Saat ini memang dekat dengan support, namun kalau tidak ada keramaian, tidak ada momentum, maka lebih baik tidak coba untuk entry. Jika memang sobat trader hanya untuk trading jangka pendek, jangka menengah. Kalau memang ingin mendapatkan dividen dari BSSR yang juga cukup besar, untuk dividen investing silahkan. Jika memang sudah tahu benar bagaimana fundamentalnya, bagaimana prospeknya untuk beberapa waktu ke depan, dan memang sudah yakin bahwa ini masih akan memberikan dividen rutin beberapa waktu ke depan, ingin investasi di BSSR ya dipersilahkan. Ini sudah sangat dekat dengan support, sudah mulai dekat dengan EMA 20, EMA 200. Namun cara capital gain belum tentu sobat trader bisa cepat mendapatkan capital gain di BSSR karena sudah terkoreksi cukup dalam EMA 20, dead cross EMA 50,
kemungkinan memang akan segera menuju ke MA 200-nya. Selanjutnya energi Mega Persada. Cara bandarmologi distribusi yang distribusi MG, YP, AT, ZP, AK yang akumulasi CC, BB, CP, IF, AI, YJ. Cara teknikal cukup menarik karena kembali ada ledakan volume sejak tanggal 11 November ya. Kembali ada ledakan volume sejak tanggal 11 November. Meskipun sempat terkoreksi cukup dalam pada perdagangan 7 November, breakdown dari EMA 20 ternyata hanya koreksi sesaat mengusir retail, kemudian 11 Novembernya naik, 12 November naik, 13 November naik. Nah, karena sudah naik 4 hari, naik kencangnya 3 hari, maka terkoreksi 2 hari. Pada tanggal 18 November, kemungkinan besar juga akan terjadi koreksi lanjutan. Jika memang terjadi koreksi lanjutan dan ingin memanfaatkan pantulannya, maka bisa untuk energi. Supportnya ada di 240, sudah sangat dekat sekali dengan support dan pas ada di MA 50. Ini menjadi menarik kembali karena ada keramaian ya, sama dengan Bumi, sama dengan Dewa, sama dengan BRMS yang juga ada keramaian. Maka ini banyak trader yang tertarik di sini sehingga ketika memang terkoreksi ke dekat 240, 242 bisa spekulasi buy dekat-dekat support. Low pada perdagangan 15 November hanya sampai di 248. Namun ini tidak lebih volatil daripada Bumi, tidak lebih volatil daripada Dewa, tidak lebih volatil daripada BRMS. Sehingga kalau manfaatkan pantulannya juga tidak bisa mendapatkan profit yang maksimal. Karena memang tidak lebih volatil daripada emiten-emiten lain dari grup Bakri. Kalau memang ingin trading jangka pendek, baiknya memilih emiten-emiten yang volatil. Ya, emiten yang volatil dipilih yang jelas nanti kalau ada pantulan, kemungkinan pantulannya akan tinggi. Kalau energi ini tampaknya pantulannya ya tidak begitu tinggi. Low-nya di 248, kemudian naiknya hanya sampai 254. Kalau Bumi tadi low-nya ada di 141, closing-nya ada di 149, naik 8 tick. Nah, kalau ini hanya naik 3 tick. Kenaikan 8 tick itu cukup lumayan. Untuk sekelas Bumi yang sangat liquid ya, bid overnya sangat besar. Maka untuk energi, kalau sobat trader memang hanya ingin memanfaatkan pantulan, dipersilahkan. Yang jelas pergerakannya hampir sama dengan emiten-emiten lain dari grup Bakri. Silahkan dipilih mana yang memang sesuai. Akan lebih baik jika tidak masuk bareng-bareng di semua emiten tersebut. Pilih salah satu saja yang memang sobat trader tahu karakternya, yang memang sobat trader tahu bahwa kemungkinan akan mantul di area situ, maka pantau saja itu. Tidak perlu entry di semua emiten dari grup Bakri. Justru nanti akan membuat sobat trader kalau loss ya loss semuanya. Lebih baik fokus satu, bisa mantau. Kalau memang sudah floating profit dan tidak mampu melanjutkan kenaikannya, bisa di take profit untuk trading jangka pendek. Selanjutnya Dwight yang pada perdagangan 15 November 2024 terkoreksi dengan volume kecil. Terkoreksi di 655. Menjadi sangat menarik untuk Dwight pada saat ini. Apakah 650 ini akan menjadi supportnya? Mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depan. Penentuan di 18 November ya. Kalau melihat teknikalnya ini kemungkinan memang akan bisa melanjutkan kenaikannya karena koreksinya cukup dalam namun tidak disertai dengan volume yang cukup besar. Meskipun ada asing keluar sebesar 1,2 miliar, secara bandarmologi juga distribusi yang distribusi CC, BK, AK, DHIF, yang akumulasi ZP, CP, PDXL, EP. Maka kalau melihat teknikalnya, support kuatnya ada di 640 ya. Ini seperti membentuk double bottom
membentuk double bottom, breakout 640 pada tanggal 13 November, setelah breakout 640 kemudian lanjut naik. Maka jika ada koreksi-koreksi ke dekat 640 bisa spekulasi buy untuk DOIT. Coba lihat ini 640 ini. Ya, 640 akan menjadi support dari DOIT saat ini. Closingnya di 655, maka sudah sangat dekat sekali dengan support, yang mana support ini terbentuk dari double bottom yang sebelumnya menjadi resisten dan saat ini akan menjadi support dari DOIT. Masih belum mampu menembus 550, namun sudah ada pertanda baik bahwa volume meningkat. Ya, ini menjadi pertanda baik dan disertai akumulasi asing sejak 11 November. Volume 14 November meningkat cukup besar, melebihi rata-rata volume MA20. Rata-rata volume 20 hari terakhir. Sehingga bisa di-watch untuk delta dunia makmur. Jika ada koreksi-koreksi ke dekat 640, bisa coba spekulasi buy. Kemungkinan ini akan ada pantulan. Ya, ini cukup volatil. Sehingga jika memang terkoreksi ke 640, kemungkinan akan ada pantulan, akan ada trader yang rebutan di harga murah untuk kemudian nanti kita bisa take profit ketika sudah naik. Resistennya saat ini ada di 700 ya, belum mampu menembus 700 terkoreksi. Sehingga ada upside yang lumayan untuk trading jangka pendek karena ini juga cukup volatil. Beli di sekitar 640 sampai 650. Dapat harga di situ bisa take profit 690 sampai di 700. Strateginya untuk trade seperti itu. Secara terminologi ada big distribusi, tidak apa-apa. Yang jelas volumenya semakin meningkat, pertanda DOIT akan bisa melanjutkan kenaikannya untuk beberapa waktu ke depan. Ini juga sempat ada pola bearish divergence ternyata. Harganya naik, namun RSI stokastiknya turun. Dan setelah itu lanjut turun sampai kemudian breakdown support 650-nya. Nah, setelah itu konsolidasi di bawah sini mampu bertahan, breakout naik, lanjut naik. Ini seperti polanya Java yang di bawah turun cukup dalam dulu sebelum naik. Maka ini akan menjadi menarik ya. Jika kita mantau pergerakan dari DOIT ini akan menjadi menarik. Kembali ke area sideways lebar di 650 sampai 700 akan menjadi menarik. Jika berhasil breakout 700 kemungkinan akan bisa rally melanjutkan kenaikannya. Sudah breakout trend line. Breakout trend line-nya. Pada perdagangan kemarin ya. 14 November. Pada perdagangan 14 November sudah breakout trend line disertai dengan volume yang cukup besar diakumulasi asing. Menarik, bisa dimasukkan watchlist untuk delta dunia makmur. Untuk perdagangan 14 November, jika ada koreksi ke 650 bisa spekulasi buy dan silahkan di take profit ketika memang tidak mampu menembus 690 700. Kemungkinan akan kembali ke harga 690 700. Kemungkinan besar akan naik ke area situ. Kapan? Ya nanti kita pantau-pantau lagi. Karena saya bukan bandarnya. Nanti jika memang saya bandarnya, saya sudah ajak untuk beli di atas bahkan supaya saya bisa jualan. Karena saya bukan bandarnya sehingga tidak tahu kapan akan diangkat naik. Yang jelas kita baca secara teknikal, kita analisa secara chart bagaimana arah dari DOIT. Yang jelas ini terkoreksi dengan volume kecil. Sangat bagus jika memang koreksi cukup dalam dengan volume kecil seperti ini sebenarnya. Dan memang tidak ada tanda-tanda apapun. Tidak ada tanda-tanda bearish divergence. Akan cukup menarik. Selanjutnya cuan. Petrindo Jaya Kreasi. Pada perdagangan
15 November 2024 melemah 2,14%, disertai dengan small distribusi yang distribusi TP, YU, F, AZ, PD, ZP yang akumulasi OD, NI, KK, XC, CC. Secara teknikal ini sudah hampir dekat dengan support di 6.500 yang menahan koreksinya beberapa waktu yang lalu. Namun tentu masih harus wait and see ya untuk Petrindo Jaya Kreasi karena tampak ada pola bearish divergence. Harganya melemah, harga turun, namun ternyata RSI stokastiknya naik. Lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk cuan pada beberapa waktu ke depan sampai memang ada keramaian. Ada keramaiannya, kita lihat brand apakah memang ramai, biasanya cuan juga akan ikutan. Meskipun pada perdagangan 15 November ini brand cukup ramai, sempat terkoreksi cukup dalam namun kemudian menguat, ternyata cuan tidak ikutan. Berarti memang masih akan ada koreksi lanjutan. Jika ada koreksi ke 6.500 dan bertahan di area 6.500, bertahan di atas itu, kemudian ada momentum, ada keramaian, kita bisa spekulasi buy untuk cuan. Koreksi memang tidak disertai dengan volume yang cukup besar, namun candle 8 November ini juga ekornya panjang, candle 12 November ini juga ekornya panjang, sehingga volume yang besar ini tidak hanya volume buyer, ada volume seller juga. Setelah itu koreksi. Lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk cuan. Jika memang sobat trader tahu karakter dari cuan dan biasa mendapatkan cuan dari cuan untuk di day trading kan, untuk di scalping kan, silahkan. Kalau memang tahu karakternya, kalau memang belum tahu karakternya, kita coba pahami dulu karakternya. Dan kalau memang niatnya untuk swing low, trading jangka pendek dengan santai, tidak scalping, tidak kejar-kejaran harga, ya harga saat ini cukup jauh dengan support, kita tunggu di support saja. Jika memang jelas terbukti tertahan di support 6.500, baru bisa spekulasi buy. Karena ini ada pola bearish divergence, biarkan bearish dulu ya, biarkan bearish dulu sampai bearishnya mereda, baru kita bisa mulai pantau-pantau lagi untuk Petrindo Jaya Kreasi. Selanjutnya ABMM. Pada perdagangan 15 November 2024 melemah 0,28%. Secara bandarmologi ada big distribusi dan yang keluar SQ, AK, YP, EP yang akumulasi XC, CC, XL, GRPD. Secara teknikal kurang menarik karena sudah naik beberapa waktu yang lalu. Kemudian ini sudah tampak bahwa tidak mampu melanjutkan kenaikannya, maka kemungkinan akan ada koreksi lanjutan. Tidak menarik untuk beli di last price, maka jika ada koreksi ke dekat-dekat 3.350-an bisa spekulasi buy. Support terdekatnya ada di 3.400, 3.350. Jika ada koreksi ke arah situ maka bisa spekulasi buy. Namun jika memang belum mampu bertahan di atas 3.400, lebih baik wait and see terlebih dahulu. Ya, yang jelas kita harus tunggu dulu apakah memang ABM akan bertahan di supportnya atau justru support. Harusnya sobat trader tahu manakah emiten-emiten yang memang tampak bertahan di support, yaitu beberapa kali mengatas support tidak tertembus supportnya, maka ada potensi bisa ada pantulan lanjut naik. Kalau saat ini harga tanggung sudah dekat dengan resist dan tampak terjadi membalikan arah, sudah biarkan koreksi dulu, biarkan mereda dulu koreksinya, baru nanti kita bisa spek buy untuk ABMM. Selanjutnya Raja Rukun Raharja. Pada perdagangan 15 November 2024 menguat 3,47%. Cukup menarik untuk Raja ini.
asing terus akumulasi dan disertai dengan peak akumulasi ya. Pada perdagangan 15 November asing kembali masuk 17,7 miliar. Wow. Volume meningkat. Sudah sering kita bahas untuk raja karena menarik sejak tanggal 7 November yang naik dengan volume cukup besar ini. Ini jelas menarik. Setelah itu memang terkoreksi cukup dalam dan volume besar. Namun setelah itu ada kenaikan lagi, volume masih besar, dan asing terus akumulasi. Asingnya masih terus akumulasi, maka akan menjadi menarik. Kemungkinan akan bisa mencetak all time high-nya menembus 2100. Pada perdagangan 15 November ini sempat terkoreksi ke 1960 sebelum akhirnya menguat. Kalau sobat trader memang memantau raja, masukkan raja di watchlist, kemungkinan besar bisa dapat di harga 1970, 1980 ya, karena ada terkoreksi cukup dalam tadi. Dan memang ada beberapa sobat trader yang bertanya terkait raja, berarti memang memantau raja. Kalau memang dapat dari ke bawah masih bisa di hold, enjoy profit. Bagi sobat trader yang sudah punya dari ke bawah dari sekitar 13 November atau baru spekulasi buy di 15 November saat koreksi, maka masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Ini sudah mencetak all time high-nya sehingga tidak ada yang menghalanginya untuk terus melanjutkan kenaikannya. Ini kita coba lihat secara chart. Ya ini ya. Sudah jelas all time high nih. IPO sejak 2006 IPO, kemudian mulai rally dari 2022, naik kencang koreksi, ini naik kencang kembali. Dan memang asing baru masuk cukup besar di 3 bulan terakhir. Sudah masuk 173 miliar. Wow. Cukup menarik untuk raja ya. Sudah masuk 173 miliar asing selama 3 bulan terakhir. Maka menjadi cukup menarik, apalagi bagi sobat yang sudah punya dari ke bawah masih bisa di hold untuk trading jangka menengah, jangka panjang ini akan sangat menarik. Kalau sudah punya dari ke bawah, jika memang raja berhasil breakout 2100 bertahan di atas 2100 bisa untuk average up. Kalau memang belum sempat average up di harga-harga 1800-an. Kalau memang untuk trading jangka menengah baru beli sedikit dan breakout 2100 bisa untuk average up ya kalau untuk trading jangka menengah. Kalau untuk trading jangka pendek, manfaatkan volatilitasnya untuk segera beli kemudian segera jual. Karena ini juga sangat volatil, pasti sobat trader bisa mendapatkan profit dari raja. Kecuali yang beli di 7 November ini ya. 7 November dibawa turun, tidak sabaran kemudian cut loss, ternyata dibawa naik kembali ke harga tanggal 7 November. Tidak apa-apa. Yang penting setelah cut loss di 8 November, kalau misalkan cut loss, jangan kemudian kapok dengan emiten raja. Kalau memang masih menarik, meskipun sempat cut loss dan masih menarik, maka bisa spekulasi buy lagi. Apalagi ini jelas asing terus akumulasi, maka masih ada potensi untuk raja bisa melanjutkan kenaikannya menuju ke 2400 target berikutnya ya. Tampak memang seperti ada pola bearish divergence sebenarnya. Namun kita lihat saja karena asing terus akumulasi. Apakah memang pola bearish divergence akan terjadi? Ini naiknya memang tidak begitu tinggi. Naiknya tidak begitu tinggi, namun momentumnya resistensinya melemah. Nah, tinggal nanti ini naik atau tidak. Ya, kalau ini naik, kalau ini berhasil breakout dari 2100 bertahan di atas 2100, maka pola bearish divergence ini terpatahkan dan yang ada adalah pola bullish. Ini yang di sini nanti akan menjadi naik ya. Skenario yang akan mematahkan pola bearish divergence adalah ininya nanti naik kalau berhasil breakout 2100 dan ininya naik. Harganya naik dan resistensinya naik. Skenario yang lain adalah seperti itu. Maka harus breakout dari 2100. Jika tidak breakout dari 2100, maka rawan bahwa memang ini hanya markup sesaat
Kemudian nanti untuk distribusi justru bisa jadi terkoreksi ke EMA 20 lagi, bisa jadi terkoreksi ke 1600-an lagi. Meskipun begitu, kalau memang sobat trader tahan untuk hold jangka menengah dan siap kalau di bawah turun untuk beli lagi, ya dipersilahkan untuk beli lagi. Karena ini kemungkinan untuk sebulan 2 bulan ke depan akan mencetak all time high-nya lagi. Kalau memang sobat trader tahan untuk bisa hold di raja. Selanjutnya Toba, terakhir. TBS Energi Utama pada perdagangan 15 November 2024 melemah 7,26%. Secara terminologi normal distribusi dan asing jualan 4,9 miliar. Yang distribusi BB, XL, SQ, AI, AK, yang akumulasi YB, YP, CCOD, PD, PO. Secara teknikal ini sudah breakdown dari support psikologis, bahkan membentuk lower low, membentuk lower high. Maka sudah mulai tidak menarik untuk Toba jika memang sobat trader ingin trading jangka menengah. Sudah patah tren, sejak breakdown dari EMA 20-nya sudah patah tren. Kenaikan yang terjadi sejak awal-awal Agustus yang cukup kencang, koreksi naik, koreksi patah tren di sini. Ini sudah berakhir ya, kenaikan rally-nya sudah berakhir, maka nanti biarkan Toba konsolidasi dulu sebelum nanti Toba mampu melanjutkan kenaikannya. Sudah membentuk lower high, high, lower high, lower high, dan membentuk lower low, low, lower low. Ini sudah lower low karena sudah lebih rendah daripada di sini, dan ini lebih rendah daripada di sini. Lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu kalau sobat trader memang ingin entry di Toba untuk hold jangka menengah, apalagi jangka panjang, jelas kurang menarik untuk saat ini. Sejak di sini sudah ada pola bearish divergence, sebenarnya sudah menjadi warning ya. Ketika sudah ada pola bearish divergence di sini sudah menjadi warning, dan pada saat itu memang sudah tidak saya masukkan watchlist lagi, meskipun kemarin sempat naik kencang hanya untuk scalping saja, ternyata kemudian di bawah turun. Pada tanggal 12 November ini kenaikannya disertai dengan volume besar dan ada akumulasi asing, ternyata hanya kenaikan sesaat, pantulan sesaat, hanya untuk markup harga untuk kemudian melanjutkan koreksinya. Dan benar pada saat 12 November ini ada news bahwa Toba akan bisa ke 700. Memang kemungkinan bisa, namun kapan? Nah, itu kan pertanyaannya. Atau bahkan sudah pernah ke 700 di tanggal 27 September ini, pas high-nya di 700, bahkan di 13 September ini high-nya di 735. Ya, memang benar pernah ke 700. Untuk Toba saat ini wait and see terlebih dahulu sampai kita jelas tahu bahwa supportnya di mana. Sampai kita tahu dengan jelas bahwa dia konsolidasi sideways, sudah jelas bahwa koreksinya tertahan dan sideways di area situ, sudah terlihat supportnya. Ketika sudah terlihat supportnya, yang jelas-jelas itu support menahan koreksi dari TBS Energi Utama, maka pada saat ada keramaian, ada momentum, atau pada saat open low, kita bisa spekulasi buy. Untuk saat ini, wait and see terlebih dahulu, silahkan dihapus dari WL. Meskipun memang ada kenaikan, kemungkinan kenaikannya hanya sesaat, hanya untuk trading jangka pendek, hanya untuk scalping. Kalau emang mau scalping, ya lebih baik mantau running trade daripada memasukkan banyak emiten yang belum tentu kita bisa memantaunya satu-satu. Kalau untuk scalping memang lebih nyaman lihat running trade, ada keramaian di mana, ada hargaan besar di mana, maka kita bisa spekulasi buy di emiten yang ada keramaian itu. Inilah beberapa pembahasan saham dari sektor energi. Cukup banyak, namun sudah kami jelaskan manakah yang bisa jadi watchlist, manakah yang tidak bisa jadi watchlist, manakah yang sudah bisa spekulasi buy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.